Do pengirane tukaran lagi. Beda nabine. Podo nabine beda lagi, tukaran lagi. Beda mazhabe. Podo mazhabe tukaran lagi, beda torekoi. Beda mazhabe tukaran lagi, beda organisasine. Musafiyah karo terus NU karo FPI podo-podo Asy'ariyah mazhab mengakek geger. Podo mazhabe geger maneh beda partai ini. Podo organisasi ini harus geger. Mergo beda partai ini. Podo partai ini sik geger mergo beda caleki. Podo caleki sik geger mergo beda pendapatane. Mulai ngono terus saya gak akan pernah berhenti. Maka kita carikan dalam perbedaan semuanya ada persamaan. Yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan. Ngoten mawon lakum dinukum waliyatin itu nah. Lana maluna walakum a'malukum. Makanya kita harus melakukan fikih, model fikih kita secara agama ngene ku trio sentris, kedua yang urusannya dengan manusia itu antropocentris. Ini hubungannya antara makhluk dengan makhluk, beda-bedakan saja enak ngoten. Ini pertama. Wa min mawaqif ay wa min mawaqifah li ayatul ittikhad mahtiramit tanawuat. Wa min mawaqif li ayatul ittikhad mahtiramit tanawuat al wuquf ala takammun niqat al mustarika bainal muwatinin. Waduh niki angel. Di antara prinsip-prinsip untuk menjaga kebersamaan dan menghargai perbedaan berapapun harganya, yaitu komitmen untuk membuatkan wadah yang bertentang, yang sama, yang adil di antara penduduk yang notabene al-mukhtalifil adyan, yang berbeda agama, berbeda ta'alim pendidikan, wal adat kebiasaan, wal itikad, wal aghzab fi balatin mustarakin bainam hatta yafrahun bi balatin sehingga mereka bangga dengan negaranya. Mosok wong Islam, wong Indonesia enggak bangga dengan Indonesia. Cuman walayatakamman al-Islam wahdah minat taufik bainal ikhtilafat fi balatin mustarikin bainal muwatin al-mukhtalifil adyan kal Indonesia. Tidak mungkin Islam sendiri akan bisa mewadahi perbedaan-perbedaan di dalam negara yang bersekutu di antara penduduk yang beraneka ragam agama seperti Indonesia. Wa kana likulli dinin minal adyan ta'alimu mukhalifatun li ta'alimil akhar. Setiap agama telah mempunyai pendidikan yang berbeda dengan pendidikan yang lain. Wal ikhtilafatu amrun fitriyun wa sunnatun min sunnatil lah. Perbedaan keniscayaan. Garanyanya fa iza aradna hadratan azimatan ay nizam al-istimai al-mutabba azimah, yakni hadratun azimatun falnataghid raghma kullil ikhtilaf al-ittihad ma'ihtiramit tanawu'at. Kalau kita ingin menjadi negara yang peradaban yang besar, peradaban yang agung, yang diikuti oleh semua, yang diikuti menjadi kiblatnya dunia, maka harus perbedaan ini kita jadikan al-ittihad ma'ihtirami tanawu'at. Gini ku bineka tunggal ika, bineka beneneka dudu iku.
Ana bene nikah. Ayo bene apa? Bene nikah. Untuk bene nikah. Iki wedok. Itu bojoku nek. Bene apa? Bene karek ngono tok ae. Bene berarti harus bersatu. Lek bene kudu bisa. Mulane dadi binika itu ada dua, ada persatuan, ada perbedaan tentunya. Wala budda min niqatin mustarikatin muttafiqin 'alaiha, muttafaqin 'alaiha fi jamil adyan. Tad'u ilal khair wal maslahah wal muwasalah bainahum. Harus ada nikot, titik temu yang disepakati semua agama yang bisa menarik kebaikan dan maslahah dan bisa menyambung satu dengan yang lain. Gini ku ada 5. Gini ku khifdul adyan. Al-mutadayyun kulluhum yatamassakuna adyanahum bi syarafi dinihim bal yaqaruna wa yatasyabuna wa lam yardau antan taika hurmatu adyanim. Semua agama niku berpegang teguh dengan agamanya, dengan kemuliaan agamanya, bahkan sangat fanatik, cemburu dan fanatik. Yaqarun cemburu, wa tasabun fanatik, tidak rela agamanya lecehkan. Makanya tugas kita niku untuk memuliakan agama kita, tidak usah merendahkan agama lain, karena agama yang rendah tidak usah direndahkan, sudah rendah sendiri. Tidak usah menyalah-nyalahkan agama lain di depan umum, karena agama lain tidak usah disalahkan, itu sudah salah sendiri. Tidak usah membid'ah-bid'ahkan orang ahli bid'ah, karena membid'ahkan orang ahli bid'ah, orang ahli bid'ah itu tidak usah dibid'ahkan, sudah berbid'ah. Makanya di dalam sholat Rasulullah memerintahkan untuk mengeraskan suara di waktu malam, tapi siang tidak. Kenapa? Dia tidak mengganggu orang lain. Waktu malam kalau baca Quran dikeraskan tidak apa-apa, karena semuanya tidur, gak akan mendengar, kecuali dengan pakai pengeras suara. Waktu siang orang-orang kafir sama melek, jelalaan. Ini kalau dengan mendengarkan Quran dia marah, memaki-maki, makanya jangan dikeraskan. Kedua, khifdun nafas wa huwa jauharu kulli syai' yurja ila salamati nafsi. Geniku menjadi rohnya segala sesuatu yang hubungannya dengan salamatun nafsi. Kulul atyan nahat angkuli anwa'il tidak alal akhar la siyama qatluh. Semua agama melarang untuk menyakiti seseorang, apalagi membunuh. Gak bisa, semuanya tidak diperbolehkan, gak oleh. Karenanya jangan menyakiti orang lain. Mulane konsepnya orang itu kepingin musul nang pangeran itu bukan karena banyak ibadahnya, tapi jangan menyakiti pada lain orang. Jangankan orang, binatang saja jangan. Bagaimana tidak? Orang yang begenggek itu saja. Begenggek itu salumi. Salumi itu satu lubang rame-rame. Ali sedekah karena itu khalus surur. Afdhalu sedekah itu khalus surur. Hanya gara-gara menolong pada asu yang kelaparan, yang kehausan, sudah masuk surga loh. Kepada teman. Terus kita tahu seperti halnya Syekh Abu Yazid Al-Bastami mengajarkan kearifan kepada kita sampai pada waktu beliau pergi ke tanah Hamdan
lalu ada 2 semut yang ikut membeli kurtum, ya staril kurtuma summa yarji'u wa fiha wa baqiyat al kurtum summa yarji'u fa idzan fiha namlatan. Ternyata ada 2 semut. Dia kembalikan 2 semut itu kepada Tanah Hamdan walaupun lain provinsi. Hanya gara-gara 2 semut. Dia mengatakan 2 semut ini kalau kita buang di sini zalim. Dia lapor kepada Allah. Allah tidak membedakan antara binatang satu dengan yang lain. Semuanya akan diperhatikan. Keadilannya Allah. Akhirnya apa? Ini kalau saya buang di sini pasti akan merana. Apalagi kalau punya ayah akan dicari ayahnya, punya anak akan dicari anaknya. Kalau dia akan akad nikah, wah ditunggu-tunggu oleh istrinya, calon istrinya. Gak pulang-pulang. Nah, makanya jangan disakiti. Lho niku. Halis hibdul akal wa jamil atyan tatamassak bi syarafil akli wa biya tamayazu al insan anil baim. Yang membedakan antara manusia dengan baim itu juga akal. Gajah yang begitu besar bisa dikuasai oleh manusia karena manusia itu gak punya, karena manusia punya akal, mereka tidak punya akal. Makanya manusia kerempiang bisa menghabiskan pohon satu hutan. Nah, tapi gajah yang besar-besar tidak bisa menghabiskan. Terus gak punya akal. Yang keempat khibdun nasl. Fanikah laisa min khasaisil Islam. Artinya nikah itu bukan khususnya orang Islam, wong kafir ku ya nikah. Wong Nasrani ya nikah, wong Yahudi ya nikah, wong sing ora ngerti agama ya nikah ya. Nah, ini kebutuhan PT yo kawin, bukan nikah. Dan nikah itu hanya di dunia, di akhirat itu sudah nggak ada KUA. Nah, ini kalau gak rapi di dunia ini nggak bisa rapi kawin lagi di sana, karena tidak ada kantor urusan agama di surga. Eman-eman. Pengikut agama yatazawwajun waqfan li ta'alimihim ad-diniyah. Semua pengikut agama kawin sesuai dengan ajaran agamanya. Kalau orang Cina nih wong Kristen, kalau dulu Cina Kristen, sekarang Cina Konghucu. Jadi wong Kristen itu poligami itu tidak boleh. Nah, karena sudah ada judulnya satu-satu. Nah, itu saya sempat rame itu di waktu suruh ngisi di mahasiswi Cina, mahasiswa Cina. Terus saya mengungkapkan masalah perkawinan, marah-marah dia. Karena tidak boleh di dalam agamanya itu poligami itu. Saya senang bicara poligami tapi tidak berani poligami saya. Biasanya orang yang bicara saja itu nggak berani ya nih. Nah, biasa yang gelem-gelem tidak pernah bicara itu malah berani. Tapi hatta yusbih adfadukum naslan syar'iyyan. Dan dalam pernikahan ini akhirnya anaknya itu menurut syariat dianggap anak. Yo sudah diwali. Ini gitu. Bahkan pernikahan yang nggak cocok dengan agama pun dengan agama Islam ini dibiarkan. Aku ditoleransi oleh Rasulullah. Makanya seperti Khoyalan ketika masuk Islam punya istri 10. Ketika masuk oleh kanjeng Nabi Dawi ikhtar arba'an wa farik sairahuna, suruh milih 4 itu nomor berapa saja, setelah kamu yang cari yang agak bening-bening terserah. Loh, mestinya kalau tidak kan harus kalau cara Islam kan nikahnya itu yang nggak sah niku satu, aku yang satu hanya 1, 2, 4, 5, 6 jenisnya nggak sah 5, 6, 7. Tapi itu nggak sah kan menurut agamamu. Menurut agamanya mereka kan nggak apa-apa. Loh, kalau kita menikahkan mereka misalnya jadi KUA piye? Ya gak apa-apa.
Itu apa tidak i'anah al maksiat? Nah, ini perlu dibicarakan. I'anah al maksiat itu indal mu'in apa indal mu'an? Ayo. Mu'in apa mu'an lah? Apa mu'in apa musta'in? Kira-kira sing bener iku i'anah al maksiat itu indal mu'in apa indal mu'an? Indal musta'in. Kira-kira wae. Mu'in. Musta'in. Lho cok sing tegas. Mu'in apa musta'in? Kalau dalam fikih secara klasik, fikih mu'tabar, Syafi'iyah iku main macanan. Gini ku satronji dengan orang Hanafiyah itu haram karena i'anah al maksiat. Padahal menurut mu'in kan gak maksiat dong. Sebab satronji itu kan gak haram menurut Syafi'i. Tapi tadi umri akan dihisab besok. Orang satronji itu akan dihisab, nonton bal saja akan dihisab kok. Makruh. Loh, ini karena menolong kepada orang lain, orang maksiat, walaupun dia ada maksiat tetap maksiat, dosa. Tapi soalnya kalau misalnya Daud Dohiri, pengikut Daud Dohiri mantu, atau pengikut Hanafiyah atau pengikut Imam Malik mantu, boleh asu, kan juga halal loh, hanya makruh doang. Nah, terus kita merewangi ini, itu sepura, ya dalam maksiatnya itu. Dia tidak maksiat ya. Atau Zahiri telah nyembelih ayam hanya potong salah satunya saja antara khulkum dan mari. Lalu kau rohan untuk ikut bubuti. Nah, menurut dia kan nggak maksiat ya, halal. Menurut kita bangkai. Nah, kalau menurut dia bukan bangkai, tapi Bank Indonesia. Kau apa? Itu haram murai. Ini masalah prinsip, masalah penting ini sama roh ini. Nah, sehingga menjaga apa itu, menjaga orang di gereja, menjaga itu maksiat apa ora. Dalam fikih lagi kita delik kebalikan. Yaitu menolong orang maksiat karena pelakunya maksiat. Bagi kita yang tidak maksiat itu maksiat, udah diwali. Nah, itu loh. Penggawean ini ku maksiat. Menurut yang membantu, yang ini kucara Syafi'i bantu orang-orang Malikiyah menyembelih asu. Nah, iki apa ya maksiat? Mung toh menurut mereka itu tidak haram. Kalau kita pakai dengan narasi tadi, ya tetap melihat daripada musta'in. Lek niatnya mu'in. Bukti yang dalam fikih klasik yang mungkin zaman melihat dalam bab jizyah. La yahrumu alal muslim id'amul kafir
yauma Ramadan, nahar Ramadan. Di anawi ana halal maksiat. Kenapa? Di ana rasana mukhatabuna bi syariah, bi furu'i syariah. Ini kalau sampean agak cerdas sedikit, haram kita untuk memberi makan kepada orang-orang non-Islam, dikarenakan aku untuk memberi makan di bulan suci Ramadan, di tengah bulan suci Ramadan. Kenapa? Li'an aku alal asah li'annahum mukhatabuna bi furu'i syariah alal asah. Karena menurut kal asah mereka-mereka niku dikhitabi dengan furu'i syariah. Tapi alal asah. Muqabalah asah tidak furu' syariah, tidak dikhitabi dengan furu'i syariah. Berarti di sana itu ada narasi haram karena menurut kal asah. Berarti kalau menurut muqabalah asah mestinya enggak haram. Karena alasan itu mengambil kal asah ya annahum khatabuna bi furu'i syariah. Alasan li annahum khatabuna bi furu'i syariah itu cara fikih karena Allah Ta'ala dawuh masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Walaupun kata lam musallin itu bisa ditawili ay lam nakum minal mu'minin. Tapi kalau kita lihat, kalau di situ mukhatabuna bi syariah, kenapa kok tidak diwajibkan qada salat? Dengan jaminan ayat kul iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Al-Islam yatimu ma qablah. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat ketika berbicara dalam masalah sunatul husli. Gini kuwa ghuslul kafir iza aslama khaisu lam yujnib, aku malam yujnib fi kufrihi alal asah. Lah niku orang kafir masuk Islam tidak wajib mandi kurus sunat selama tidak junub di dalam kekafirannya. Kalau junub maka wajib menurut asah. Alasannya di situ beda lagi. Kalau di situ karena khitab wad'i, tidak khitab wad'i tidak mengenal mukalaf atau tidak mukalaf. Tak mengenal mukalaf atau tidak, muslim atau tidak, itu kitab khitab wad'i. Tapi dalam satu sisi bahwa melakukan wudu niku melakukan mandi niku taklif. Ditaklif belum melakukan berarti hukum taklifi. Kalau kita mengikuti hukum taklifi tidak kewajiban untuk mandi karena memang dia tidak mukallaf. Kecuali kalau memang mengikuti pendapat mukhatabuna bi furu'is syariah alal asah. Tapi kalau kita mengikuti khitab wad'i berarti diwajibkan karena tak mengenal perasaan. Dan khitab wad'i itu tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Juga dari Anas bin Haris niku aslam tua takdi sama nunisbah duwe bojo 8 kaya. Fa'ata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya itu pada Kanjeng Nabi. Saya datang kepada Kanjeng Nabi. Sawan. Faqultu lahu zalik. Aku aturkan bahwa saya punya istri 8. Qala ikhtar arba' minhunna wa taraka Rasulullah su'alahu an kaifiyatil aqdi. Ternyata Rasulullah tidak bertanya bagaimana akadnya bersamaan atau sendiri aku gantian. Enggak.
tapi langsung mengatakan ikhtar arba'an. Berarti makana itulah kudalan ala annahu la farqa baina an tatafiqal uqud alaihi ma'an au tujada al-uqud mutafariqatan anhunna. Itlaknya ini jalan ala annahu la farqa baina an tatafiqal uqud alaihi ma'an au tujadal uqud mutafarriqatan anhum. Kana bedane. Kama qarrarahu madzhabuna ma'asyira Syafi'iyah. Berarti wa fi hadal muslidat al-waqi'ah fil kufri la tutabar. Perkara sing rusak dalam kufur gak dianggap. Berarti lek sampeyan niku mengku iktibarnya maksiat itu adalah pada musta'in. Nah, kalau musta'in itu maksiat ya sudah gak masalah, kita gak usah gak ada urusan. Karena menurut mereka tidak maksiat. Nah, cuma hubungannya itu tidak maksiat itu antara agama atau antar mazhab. Antara agama atau antar mazhab. Apakah dianggap perbedaan antara agama niku juga termasuk ikhtilafu ummati, rahmah? Itu permasalahannya. Enggak sama. Ada farik bainahuma. Kalau untuk urusan agama, urusan perbedaan agama, ada farik. Tapi juga kita pikir kalau definisi daripada i'anah itu hakikatan ayakun asyad bifi'lil mu'in. Suatu ini bisa wujud dengan penggaliannya mu'in. Kalau tidak dengan pekerjaannya mu'in enggak masalah. Ibadah nang gereja niku sampean teko enggak teko ya bangga ibadah. Dia sudah terjadi, itu berarti enggak bisa dikatakan i'anah. Karena tidak layakun bifi'lil mu'in. Betul. Insyaallah ngantuk tuh ini. Kalimah khibdul ird berarti yang jelas antara agama dengan haramnya itu yo jangan kita pandang dalam agama kita. Berarti menurut agama mereka bagaimana? Sehingga di dalam jamaah saja ketika imamnya gak baca Fatihah atau imamnya baca Fatihah tidak baca bismillah, kita sahabat tidak itu sih mutalaf. Kalau i'tiqadil imam ya sah. Karena menurut i'tiqadil imam sah, walaupun menurut i'tiqadnya makmum enggak sah. Tapi kan kita urusannya bukan i'tiqad orang lain pada dirinya sendiri, karena yang bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, itu bentuk kalau asomalan yang rojah niku sah. Tapi kalau marju mengatakan tidak sah karena bitibar i'tiqadil makmum itu nodok terus. Nah, itu nanti akan berkepanjangan seperti orang yang menyerahkan kurban sembelih pada hari raya ini ora padha karo kiai ini sing dipasrai. Sing masrai hari raya Kamis, sing dipasrai Rebo. Oleh enggak Rebo mbleh. Lah ngoten lho. Niku. Yang pertama, skibtul mal wal hukuk. Semuanya agama menenglah tujawizul istilah, tidak mempersilahkan untuk istilah alal hukuk. Wa ini ikhtalafa ma'akum fiddin, walaupun beda agama. Ya ayyuhalladzina amanu taqulu amalakum bainakum badil an takuna tijaratan antaradin minkum mala tagadulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Dan juga aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulah, dikono walau bil kafir. Aufu bil uqud itu termasuk orang kafir.
dalam Mafhumul Uqud itu karena dalam surat Baroah di sana menjelaskan tentang perjanjian antara orang kafir dengan orang Islam untuk gencatan senjata. Bara'atun minallahi wa rasulillahi ilal ladzina ahad. Bara'atun minallahi wa rasulillahi ladzina ahadtum minal musyrikin. Sampai kau yang aku janjikan. Berarti harus dipenuhi kepada siapapun. Fasiqu bil ardi arba'ata asyhur. Siji. Nomor loro. Faslun fid daulah riayatul fit faslun ala daulah riayatul adyan bitakamunil liqatil mustarika fi. Jadi bagaimana caranya? Ala daulah bagi raja, bagi pemerintah wajib menjaga agama dengan memberi wadah yang bisa, yang adil di antara mereka, di antara agama. Ini yang menjadi problem, yang menjadi masalah. Khibduddin itu khibdul agama Islam apa khibdul adyan, semuanya agama. Ini gak selesai. Mungkin hidupnya kayak agama Islam, di kono khibduddin terus maknanya dengan khibdul adyan. Ya kecuali kalau khibdul adyan mimpati amin babi khibduddin. Kenapa? Karena dengan khibdul adyan agama kita akan terjaga dengan jaminan qouli ta'ala la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Wah, ini antik ini kalau kita bicarakan masalah takamunnya. Al mutadayyin kullukum yatamassakuna atyanakum bi syarafid dinin bal yaquruna wa yata'assabuna wa lam yardu antan hatika hurmatu atyanihim. Maka fayajibu ala daulah al-wataniyah ayu hafizu al haraj. Bagi pemerintah harus menjaga dari pembunuhan, dari fitnah, mukhasamah, muqatalah bainal qaum al-mukhtalifil aqyan wal i'tiqad wal madzaib. Bagaimana? Bi ayadha al-qanuna al-mutawassita bainahum al-muhafidha li adyanihim la yanhadiku hurmatu adyanihim. Nah ini harus membuat undang-undang yang menengah-nengahi antara mereka, antar beda agama, yang menjaga agama mereka, yang tidak merusak kemuliaan agama mereka. Kenapa? Li'anna fi dzalika khataran azimatan fil ijtima'. Sebab membuat undang-undang yang tidak bisa mutawasid bainahum akan membahayakan di dalam persatuan, di dalam khafadatud daulah wataniyah. Wa dzalika min wazifatil fuqaha wa ahli syura wa wuqala'i ra'ya min ahli siyasah kama qala Al-Ghazali fil Ihya. Makanya ini kewajiban DPR, MPR dan pemerintah, eksekutif, yudikatif lan legislatif. Fama satil hajatu ila sultanin yasusuhum.